Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat para pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam pembahasan kita yakni makharijul huruf. Mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf, bagaimana huruf hijaiyah dilafazkan. Tidak sembarang kita melafazkan huruf hijaiyah. Ketika kita melafazkan Al-Quran, ketika kita melantunkan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, maka di situ memiliki pedoman-pedoman bagaimana huruf itu dilafazkan dengan satu persatu. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan huruf ba, di mana huruf ba dilafazkan, di mana huruf ba dikeluarkan, dan bagaimana huruf ba dilafazkan atau diucapkan. Huruf ba yakni dikeluarkan melalui kedua bibir atas dan bawah, pertemuan sempurna di antara kedua bibir atas dan bawah. Dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Imam Ibn Al-Jazari menjelaskan bahwasanya dalam baitnya tertulis li syafatain al-wawu baun mimun, bahwasanya dari kedua bibir tersebut ada huruf ba, tempat keluarnya adalah kedua bibir atas dan bawah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana melafalkan huruf ba. Apakah huruf ba dilafazkan secara mengalir ataukah huruf ba dilafazkan secara tertahan dan lain sebagainya. Baik sahabat, di sini walaupun huruf ba terdengar pelafalannya secara mudah, terdengar pelafalannya secara ringan, akan tetapi masih banyak di antara kita yang salah kaprah di dalam melafalkan huruf ba. Contoh, salah kaprahnya adalah ketika ba dilafazkan pertama dengan kondisi kedua bibir yang ditekan dan terlalu dalam. Contoh, ba itu adalah salah. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah pertemuan sempurna saja antara permukaan kedua bibir atas dan bawah. Contoh, ba, bi, bu. Biasa saja, tidak ada yang ditekan. Kedua bibir tidak ada yang ditekan dan tidak ada yang ditekuk seperti tadi contoh ba. Maka itu adalah contoh yang salah. Kemudian yang kedua adalah kesalahan-kesalahan di dalam melafalkan huruf ba, bahwasanya ba tidak dilafazkan dengan beriringan nafas, akan tetapi ba dilafazkan dengan suara yang murni atau suara yang bersih, terdengar jernih. Contoh, ba, bi, bu, tidak ada campur baur atau tidak ada nafas yang mengiringinya. Contoh nafas mengiringi, contoh bacaan huruf ba yang diiringi dengan nafas ba, ba. Ada sontak atau ada tiupan udara yang dialirkan, maka itu adalah pelafalan yang salah. Kemudian kesalahan lagi pada pelafalan huruf ba yang sering terjadi namun tidak disadari adalah pelafalan ba yang secara paksaan tadi. Ba memang di antara salah satu pelafalan huruf ba itu di sana adalah adanya suara yang ditahan. Bagaimana membuktikannya? Ketika huruf ba dalam kondisi sukun, maka di situ adalah penekanan yang sangat jelas. Maka di situ terdengar suara yang ditahan. Ab. Seperti pembahasan sebelumnya bahwasanya karena adanya nafas yang tertahan, maksudnya adalah adanya suara yang dikeluarkan secara jernih, kemudian terjadinya tekanan suara seperti tadi ab, maka di situ menghasilkan suara yang terpental atau suara yang memantul. Nah, suara yang memantul inilah di dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat qalqalah. Jadi huruf ba senantiasa ketika dia dalam kondisi apapun, harokat fathah, kasrah, dhammah, terlebih pada sukun, maka huruf ba dilafazkan secara
memantulkan suara, yakni disebut dengan qalqalah. Contoh ab, ab atau ib ataupun ub dan seterusnya. Selain itu juga ba, seperti yang tadi telah disampaikan bahwasanya ba itu dilafazkan secara mudah saja, ringan saja, tidak ada yang dipaksakan dan tidak ada yang dibuat-buat seperti tadi contoh di awal yang dibuat-buat, bibir terlalu ditekan sehingga tidak keluar pada tempatnya, yakni permukaan bibir atas dan permukaan bibir bawah yang dipertemukan secara sempurna dan dilafazkan secara biasa saja. Tidak ada yang harus ditekuk dan tidak ada yang harus dikeraskan. Contoh tadi seperti di awal itu adalah pelafalan yang salah. Yang benar adalah pertemuan bibir atas dan bawah secara sempurna dan dilafazkan secara biasa saja. Tidak ada lidah yang diangkat dan tidak ada lidah yang ditempelkan ke atas langit-langit. Ba, bi, bu. Dan ingat di situ tidak ada nafas yang harus dikeluarkan. Itulah tata cara pelafalan huruf ba. Setelah kita mengetahui tempat keluarnya, maka senantiasa tadi telah disampaikan cara melafalkan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak ada nafas yang dikeluarkan, murni suara, dan pelafalannya itu jelas. Suaranya jelas, tidak ada campuran nafas seperti contoh di awal ba, bi, bu. Maka itu adalah salah. Ba, bi, bu, itulah pelafalan yang benar. Kemudian ada tekanan suara atau suara ditahan, ada suara yang ditahan. Ba, tapi ingat bahwasanya ketika kita memposisikan makhraj huruf maka tidak disertai dengan suara. Ketika kita memposisikan tempat keluarnya huruf, maka di situ langsung tidak ada ancang-ancang atau tidak membuat satu jeda sehingga menghasilkan suara terlebih dahulu. Contoh seperti tadi ba, maka itu adalah hal yang salah. Langsung saja ketika permukaan kedua bibir atas dan bawah berjumpa secara sempurna, tertempel secara sempurna, maka langsung saja untuk dilafazkan atau untuk disuarakan ba, bi, tanpa harus ada ancang-ancang terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan suara terlebih dahulu. Kemudian tadi dilafazkan secara biasa saja, ringan, mudah, gampang, tidak ada yang harus ditekan, tidak ada yang harus ditekuk. Ba, bi, bu. Salah satu di antara sifatnya itu namanya adalah infitah dan istifal. Dan satu lagi tadi adalah ketika terjadi suara yang murni tanpa disertai nafas, kemudian terdapat tekanan suara ketika terdapat suara yang ditahan, di situ akan terjadi suara yang memantul. Maka di situ dalam ilmu tajwid sifatnya dikatakan sifat qalqalah yang sering terlupakan ketika melafalkan Al-Quran. Contoh pada pelafalan huruf ba misalnya dalam surat Al-Lahab, kita sering melupakan suara yang memantul itu. Contoh dalam surat Al-Lahab ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ketika huruf ba dalam kondisi sukun yang tadi dijelaskan di awal bahwasanya di situ terdapat suara yang dipantulkan, maka itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat qalqalah tadi. Namun jarang di antara kita yang menyadari, kemudian melupakan dan melewati begitu saja pantulan suara tersebut, tidak dihasilkan secara sempurna. Baik sahabat, itulah tadi tempat keluarnya huruf ba, kemudian cara pelafalan huruf ba. Mari kita sama-sama berlatih bagaimana ba
secara sempurna dilafazkan melalui makhrajnya, kemudian dengan tata cara yang tadi telah disebutkan di awal. Kita mulai huruf ba dengan harokat fathah sampai dengan seterusnya, mengandung tasydid, mengandung sukun dan kasrah serta dhammah. Kita mulai sahabat sama-sama untuk melafalkan ba. Ba, bi, bu. Ingat huruf ba tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Maksudnya adalah ketika bibir dipertemukan tidak ada yang ba, tidak ada yang dipaksakan. Ba, biasa saja. Ba, bi, bu. Dan ingat tidak ada nafas yang harus dikeluarkan. Bu, murni suara. Tidak harus ba, bi, bu. Nah, ini biasanya terjadi pada daerah-daerah tertentu ya, sahabat. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Atau bab, bib, bub, babba, bibba, bubba. Ab, ib, ub. Ba, bi, bu, ab. Buban, bani, babna. Minal mubni. Mabiban, mabiban. Baban, bani, babna. Minal mubni. Mabiban, babiban. Baban, babiba. Abi, abi, bihi, abun. Wa minal mubni, mubaban, babiban. Seperti itulah cara melafalkan huruf ba. Semoga bermanfaat.